Berkisah seorang wibu atau otaku akut yang telah menjadi bujangan lapuk karena tidak dapat menemukan cinta sejatinya. Om-om tersebut bernama Tojima yang kini telah berusia 40 tahun. Waduh, udah bulukan dong alias jamuran. Nah, perlu kita ketahui, sedari kecil Tojima sangat mengidolakan Kamen Rider, si pahlawan unik. Bahkan Tojima selalu menonton video Kamen Rider berulang-ulang saking serunya hanya untuk melihat momen sang Kamen Rider mengalahkan para stalker alias para penjahat yang mengancam ketentraman masyarakat. Setiap kali menonton video favoritnya, Tojima akan mengabaikan siapapun. Bahkan ibunya yang pergi kerja pun, Tojima begitu fokus terus menonton. Tojima kecil telah tumbuh menjadi seorang siswa SMA yang polos dan baik hati. Hingga suatu hari ada seorang ciwi blonde, kita sebut saja Siti, secara tiba-tiba mengungkapkan cintanya kepada Tojima. Namun ketika Tojima menerima cintanya, ternyata pernyataan cinta tersebut hanyalah sebuah prank yang Siti lakukan atas perintah pacarnya untuk mempermalukan Tojima di sekolah. Namun meski begitu, Tojima tidak emosi sama sekali, bahkan langsung pergi meninggalkan Siti dan pacarnya. Dan Siti tampak merasa bersalah telah melakukan hal yang berlebihan pada Tojima. Nah, setelah pulang sekolah, Tojima nampak mematung di pinggiran sungai untuk mengenang masa lalunya. Di mana pada saat bocil, Tojima tidak bermain dengan bocil lain yang sedang memainkan peran pahlawan dan penjahat. Di mana para bocil tersebut melakukan hompimpa untuk menjadi Kamen Rider. Namun menurut Tojima yang wibu nggak tahu arti bercanda dan bermain, malah menganggap bahwa untuk menjadi Kamen Rider itu tidak bisa ditentukan oleh hompimpa, melainkan harus dengan tekad dan jiwa keadilan yang tinggi. Tidak lama Siti muncul untuk meminta maaf atas tindakan yang membuat Tojima malu di sekolah. Kemudian Siti penasaran kenapa Tojima bersekolah di sekolah yang setengah muridnya adalah para berandalan. Bahkan Tojima hampir tidak memiliki teman di sekolah. Selain itu, beberapa orang sering membicarakan Tojima yang bertingkah aneh, selalu berteriak di dekat sungai sambil melakukan gerakan yang aneh. Jelaslah Tojima tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, sebab itu adalah gerakan wajib untuk berubah menjadi Ultraman, maksudnya Kamen Rider. Ya, tingkah laku aneh yang Tojima sering lakukan itu dan Tojima yang pendiam membuat Siti merasa bahwa Tojima adalah seseorang yang misterius. Dan cowok misterius membuat Siti kelepek-kelepek. Tiba-tiba Agus Pirang dan kawan-kawan datang mengganggu mereka. Agus Pirang berasumsi bahwa Siti telah putus dengan pacarnya dan berpacaran dengan Tojima. Lantas Agus Pirang menggoda Siti untuk menjadi pacarnya saja daripada berpacaran dengan bocah aneh seperti Tojima. Nah, lalu ketika Agus Pirang memaksa Siti, sontak Tojima langsung menghentikan tindakan si Agus yang berani menyentuh Siti. Lalu karena si Agus pika sebelen, Tojima pun langsung menghajar mereka semua. Ya, dalam sekejap si Agus dan para kroconya langsung tumbang dihantam oleh Tojima. Hal itu membuat pandangan Siti terhadap Tojima berubah karena nyatanya Tojima sama saja dengan berandal yang ada di sekolah. Keesokan harinya hujan turun begitu lebat. Tampaklah Siti yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Agus Pirang dan pasukannya. Dan tanpa basa-basi, si Agus Pirang langsung menyeret Siti ke tengah lapangan untuk mencari Tojima. Di tengah hujan yang sangat deras, Agus menegaskan bahwa perbuatan Tojima kemarin adalah pernyataan perang pada sekolah Dainoko. Jelas hal itu membuat para murid keheranan karena yang dicari si Agus Pirang sang panglima perang adalah Tojima yang merupakan siswa pendiam. Namun Tojima yang memiliki jiwa keadilan tinggi langsung menghampiri si Agus. Kemudian si Agus menjelaskan bahwa dia akan membalaskan penghinaan yang dilakukan Tojima kemarin. Menurut Tojima, perkelahian antara siswa bukanlah sebuah perang. Tojima juga menegaskan bahwa tindakan mereka yang belum pernah bekerja untuk masyarakat dan masih diberi uang oleh orang tua itu tidaklah pantas. Sontak dengan lantang Tojima menegaskan bahwa yang seharusnya mereka lawan itu adalah kejahatan. Jelas Agus dan kawan-kawan langsung heran, namun Siti justru terpesona dengan tindakan Tojima. Dengan gagah berani, Tojima langsung menerjang mereka semua. Namun apa yang terjadi?
Ya, tanpa perlawanan, Tojima menjadi samsak hidup. Hingga Tojima babak belur dan bercucuran darah. Hal itu membuat si Agus Pirang merasa puas. Lantas si Agus membawa paksa Siti untuk dijadikan pacar bersama-sama. Jelas Siti sangat merasa sedih banget, berharap seseorang menolongnya. Lalu ketika Siti berteriak memohon pada Tojima, sontak jiwa brutal Tojima langsung bangkit. Bahkan jiwa wibunya pun ikut brutal. Jelas saja Agus dan kroconya sangat terkejut melihat Tojima masih bisa bangkit dalam keadaan seperti itu. Di sana Tojima menegaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan murid sekolah. Akan tetapi jika ada seseorang menderita karena ditindas, seorang pahlawan tidak diwajibkan untuk diam saja. Lantas tanpa basa-basi Tojima langsung buka baju, menunjukkan tato ikat pinggang Kamen Rider. Lalu Tojima langsung melakukan gerakan berubah layaknya seorang wibu keterlaluan dan ya, dengan serangan brutal, Tojima berhasil melumpuhkan mereka semua tanpa tersisa satupun. Hal itu membuat Siti dan para guru yang akan melerai perkelahian langsung tercengang karena Tojima si pendiam berhasil membereskan para berandalan seorang diri. Nah, setelah itu Tojima menghampiri Siti yang bengong di tengah hujan karena Siti masih tidak percaya bahwa Tojima ternyata seorang wibu yang keterlaluan. Lalu ketika Tojima mendekat penuh darah, Siti langsung lari terberit-berit melihat Tojima yang kayak monster. Ya, jelas saja hal itu membuat Tojima sangat putus asa. Hal itu juga membuat Tojima menyadari bahwa seharusnya Tojima tidak berubah. Karena seharusnya berubah itu menjadi Kamen Rider harus pada saat para soccer muncul. Ya, begitulah cerita masa SMA Tojima yang wibunya keterlaluan. Dan saat ini, setelah menginjak umur kepala 4, Tojima masih saja menjadi wibu keterlaluan hingga mendapatkan gelar sebagai bujang sejati. Meski begitu, Tojima tidak peduli karena dia yakin jiwa wibunya bukanlah sekedar hayalan, melainkan sebuah cita-cita yang akan menjadi nyata. Maka dari itu, Tojima setiap harinya selalu berlatih memukul pohon jambu dengan gaya pukulan seperti seorang Kamen Rider. Sebenarnya Tojima tahu bahwa Kamen Rider dan soccer yang dia lihat dalam video hanyalah sebuah cerita fiktif saja. Tapi meski begitu, hingga saat ini Tojima masih berharap bahwa soccer akan muncul dan Tojima bisa menjadi Kamen Rider. Tiba-tiba muncul seekor beruang. Hal itu sempat mengejutkan Tojima yang berharap soccerlah yang muncul. Dan normalnya ya, manusia itu akan takut ketika melihat beruang. Tapi Tojima di sini malah menganggap beruang itu hanyalah seekor beruang yang tak sebanding dengan soccer dan ya, dengan sikut maut Muay Thai, si beruang langsung bocos dan melarikan diri. Hal tersebut membuktikan bahwa kita harus hati-hati ketika berhadapan dengan sosok yang jiwa wibunya keterlaluan. Singkat cerita, setelah bergelut dengan keyakinan dan kenyataan, Tojima tampak menjual seluruh koleksi Kamen Rider-nya, dimulai dari topeng, kaset video, cangcut bergambar, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan Kamen Rider dijual oleh Tojima. Itu karena Tojima akan bertobat dan akan berusaha menjalani hidup dengan menjadi manusia normal pada umumnya. Nah, setelah kembali ke rumah yang telah kosong, Tojima terkejut saat membaca sebuah berita dari internet. Di sana mereka menayangkan bahwa sekelompok yang dikenal dengan sebutan soccer telah merampok beberapa toko. Namun Tojima berusaha berpikir jernih dan menganggap mereka hanya sekelompok perampok biasa saja. Hari pun terus berlalu. Tojima yang tengah bekerja mendengar seseorang membicarakan perampokan yang dilakukan oleh kelompok soccer. Dan beberapa kejahatan-kejahatan terus dilakukan oleh kelompok
soccer tersebut. Kemudian ketika salah satu anggota soccer tertangkap, mereka langsung menginterogasinya. Dalam wawancara tersebut, si perampok menjelaskan bahwa setiap mereka menggunakan topeng dan melakukan balalakalapa atau gerakan khusus yang sering dilakukan oleh para soccer, dia merasa bahwa kekuatan di dalam tubuhnya jadi meluap-luap. Bahkan dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi dan yang dia lakukan saat itu. Tojima yang menonton berita tersebut menganggap bahwa yang mereka lakukan itu hanyalah tindakan bodoh. Singkat cerita, malam pun poek. Tojima nampak mengunjungi festival untuk mengenang dan membeli makanan favoritnya sedari kecil. Karena jajanan tersebut sangat nikmat bila dibeli di festival. Bahkan Tojima sangat kegirangan ketika sang ayah memberi uang lebih untuk mengunjungi festival. Di sisi lain, tampaklah sekelompok orang tengah berkumpul. Lalu tiba-tiba si pemimpin yang bernama Nakao memberikan topeng pada para bawahannya untuk menciptakan kekacauan. Ternyata itu adalah sekelompok soccer yang sering muncul dalam berita. Di sana si gigi kelinci, kita sebut saja Gici, mencoba bernegosiasi agar mereka tidak melakukan gerakan khas para soccer karena menurut mereka hal itu sedikit memalukan. Nakao menjelaskan bahwa dia sangat mengidolakan soccer yang ada di dalam video Kamen Rider. Maka dari itu mereka harus tetap melakukannya. Mau tidak mau mereka harus mengikuti perintah bos. Lantas mereka pun langsung beraksi. Ya, kemunculan para soccer yang membuat kekacauan di festival membuat Tojima sangat terkejut. Tapi para pengunjung berasumsi bahwa itu pasti disebabkan oleh persaingan antara pedagang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya para soccer memang sengaja membuat kekacauan. Bahkan mereka tidak segan memukuli pemilik lapak. Hal itu membuat Tojima kesal. Lantas Tojima langsung membeli topeng Kamen Rider di Simang. Ya, di sana Tojima sangat dilema. Itu karena Tojima sebenarnya ingin bertobat, tidak mau lagi menjadi wibu keterlaluan. Namun demi masa depan dunia ini dan demi keadilan yang hakiki, mau tidak mau Tojima harus berubah dan... Ya, tak lama para soccer langsung menghampiri Tojima. Perlu kalian ketahui, sebenarnya di balik topeng, Tojima itu menangis karena malu telah kembali menjadi wibu keterlaluan. Namun meski begitu, Tojima menegaskan bahwa dirinya bukan meniru, melainkan sosok Kamen Rider yang asli dan... Ya, gerakan dan jurus yang dilakukan oleh Tojima membuat semua orang kaget, terutama Nakao. Tojima yang baru sadar sedang dilihat oleh semua orang, langsung panik dan langsung lari karena takut diledek dan ditertawakan oleh semua orang karena wibu. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan sosok Chiwi yang sama-sama seorang wibu keterlaluan. Dia begitu kaget melihat berita para soccer. Dan yang paling dikagetkan lagi, ada Kamen Rider yang hanya memakai topeng saja. Dan dia sangat marah karena seharusnya posisi pahlawan adalah dirinya yang full cosplay, tidak pakai topeng doang. Waduh bang, ternyata yang wibu keterlaluan banyak juga ya bang. Ini bahaya bang, bisa-bisa terjadi pertempuran antar wibu keterlaluan bang. Waduh, ya juga ya, tapi untungnya kita cuma wibu saja ya, nggak pakai keterlaluan. Ya lanjut. Sementara itu, di sebuah sekolah kita diperlihatkan sosok guru cantik bernama Yuriko sedang menerjemahkan sebuah puisi agar mudah dipahami oleh para murid. Karena puisi tersebut adalah salah satu puisi romantis yang ikonik di Manyosu. Akan tetapi di antara banyaknya murid, ada satu murid yang malah fokus dengan tubuh Yuriko yang Apanya bang? Luapkan saja bang, jangan ditahan-tahan bang. Alah berisik lu, berisik. Ya, karena si murid itu yang bernama Asano malah bengong. Yuriko meminta Asano untuk menerjemahkan puisi dengan bahasa saat ini, lebih tepatnya dengan etis saat ini. Lantas Asano mengartikan puisi tersebut, "Aku menyimpan rasa padamu meski dirimu adalah seorang guru." Sontak Yuriko mengoreksi ungkapan Asano, "Karena seharusnya aku menyimpan rasa meski dirimu adalah janda orang lain." Jelaslah seluruh siswa di kelas gitu ya langsung mentertawakan Asano hingga membuatnya malu saheng. Sepulang sekolah, ketika di kamarnya, Asano berguling-guling kegirangan karena memikirkan Yuriko.
Asano menghayalkan hobi Yuriko yang cantik jelita, pastinya selalu minum teh cap kuda jebrag, selalu memainkan piano dengan anggun, dan memiliki selera meneliti lukisan abstrak. Namun faktanya saat ini Yuriko sedang fitness di rumahnya, bahkan Yuriko fitness menggunakan baju superhero. Karena Yuriko sebenarnya adalah wibu keterlaluan sama seperti Tojima, dan di sana Yuriko begitu kesal pada Tojima yang memakai topeng mainan. Seakan-akan telah menghina Kamen Rider, Yuriko menegaskan bahwa dia adalah pahlawan ciwi super yang asli, yaitu Take. Bang, gue juga sebenarnya superhero, Bang. Alah ngawur lu. Beneran, Bang. Alah berisik lu berisik. Ya lanjut. Nah kali ini mari kita lihat masa lalu dari Yuriko. Dulu ketika kecil, sebenarnya Yuriko itu adalah anak yang cengeng. Dia selalu menangis karena sering diganggu dan tidak bisa membalas teman-temannya di sekolah. Sang ayah yang merupakan wibu akut mengajak Yuriko untuk menonton video yang sangat bagus sebagai inspirasi. Yuriko penasaran kenapa sang ayah memintanya menonton video Kamen Rider Stronger. Sang ayah hanya meminta Yuriko untuk menonton dan mengamati video dengan cermat. Dalam video tersebut, Stronger bertemu dengan seorang ciwi yang ingin bertarung bersamanya. Dan ciwi tersebut bernama Yuriko Misaki, seorang manusia elektrotech yang dipanggil pahlawan Take. Ya, kehebatan Take mengalahkan para soccer membuat Yuriko sangat mengidolakannya. Bahkan dari sana Yuriko berambisi untuk menjadi seorang pahlawan ciwi yang menumpas kejahatan. Setiap harinya Yuriko terus berlatih menjadi Take dengan bimbingan sang ayah si wibu akut, dari cara berpose dan penekanan suara saat berubah Henshin. Nah, setelah lama berlatih, tanpa sengaja pada suatu malam Yuriko menjatuhkan banyak kaset video. Di sana Yuriko menemukan video Stronger episode 30. Lantas Yuriko pun menontonnya. Namun Yuriko sangat terkejut ketika melihat video tersebut, karena pahlawan Take yang sangat dia idolakan harus mati di tangan monster. Hal itu membuat Yuriko sangat patah hati, seolah-olah dunia telah menenggelamkannya ke dalam laut tak berdasar. Bahkan Yuriko sampai sakit karena tidak percaya Take harus mati. Lalu ketika sang ayah tiba, sang ayah menjelaskan bahwa Take mati oleh jurusnya pamungkasnya sendiri, yaitu Ultra Cyclone. Jurus tersebut semacam cara meledakkan diri untuk membunuh musuh. Hal itu dilakukan Take untuk menyelamatkan Stronger dan membunuh musuh yang sangat kuat. Selain itu, nama yang diberi sang ayah pada Yuriko juga terinspirasi dari karakter pahlawan Take, karena sang ayah berharap Yuriko akan tumbuh menjadi seorang ciwi cantik yang kuat dan hebat seperti Take. Kemudian sang ayah pun langsung membuatkan pakaian pahlawan Take yang dikostumnya sendiri untuk Yuriko. Karena menurut sang ayah, pahlawan Take belum mati dan masih hidup dalam tubuh Yuriko. Jelas hal tersebut membuat Yuriko senang sekaligus terharu. Semenjak hari itu, Yuriko terus menjalani hidupnya sebagai Take. Dan hingga saat ini, umurnya sudah 24 tahun, Yuriko terus mengikuti jalan yang Take tunjukkan sambil menjalani peran sebagai seorang guru. Selain itu, Yuriko tidak percaya dengan keberadaan Kamen Rider yang ada di berita. Karena Rider itu adalah pahlawan palsu, sebab Yuriko adalah pahlawan yang sejati. Di sisi lain, Nakao serta para kroconya kembali merencanakan kejahatan. Di sana Nakao berencana akan merampok 5 minimarket sekaligus. Hal itu membuat para kroconya sedikit khawatir dan takut tertangkap. Sontak Nakao langsung menggunakan topeng dan menyatakan bahwa dia akan turun tangan. Jelas para kroco merasa bersalah karena membuat Nakao harus turun tangan. Nakao menjelaskan bahwa dirinya yang merupakan seorang mantan pertarung pasti tidak dibutuhkan oleh siapapun di zaman sekarang. Maka dari itu, Nakao hanya bisa menyeret mereka untuk berpura-pura terlihat seperti bocah. Itu karena Nakao lebih memilih terlihat seperti monster daripada seorang pahlawan. Lantas mereka langsung beraksi. Di sisi lain, ketika Yuriko pulang, tiba-tiba Asano datang menyatakan cinta di tengah ramainya kota. Jelas Yuriko tercengang dengan pernyataan Asano. Asano menegaskan bahwa dia itu benar-benar menyukai melonnya. Sosok Yuriko. Halah bang, pura-pura salah lu bang. Itu mah kata hati, kepleset maksudnya. Halah bang. Berisik lu. Ini lagi serius lo, jangan dulu ganggu. Ya lanjut. Ya, di sana Asano berulang-ulang mengatakan pernyataan cintanya. Hal itu membuat Yuriko merasa gimana gitu ya, karena ditembak sama Brondong. Apakah mau disikat saja? Akan tetapi perhatian Yuriko teralihkan oleh dua polisi yang sedang berusaha menangkap para soccer yang baru saja keluar setelah merampok toko.
Lalu saat Asano kembali menyatakan cinta, Yuriko langsung fokus pada Asano. Tapi kemudian perhatian Yuriko kembali teralihkan oleh para stalker yang melukai para polisi. Ya pokoknya mah ya, situasi di sana itu begitu pabelit antara Asano atau para stalker. Namun karena jiwa wibu brutanya itu di tahap level tertinggi, sontak Yuriko langsung bergegas mengejar mereka. Di sisi lain, Tojima yang sedang tersipu malu karena melihat berita tentang dirinya di internet sebagai Kamen Rider, tiba-tiba dikejutkan oleh sekelompok stalker yang sedang merampok toko. Sontak Tojima langsung bersiap menggunakan topeng Kamen Rider-nya untuk menghentikan para stalker. Hal itu membuat para stalker langsung mengingat Tojima, sebab Tojima adalah orang yang menghajar mereka kemarin. Selain itu, para stalker juga terkejut karena lagi-lagi Tojima menangis saat menggunakan topeng. Nah, Yuriko yang berhasil mengejar para stalker itu menemukan bahwa Kamen Rider palsu ternyata ada di sana. Tanpa basa-basi, Yuriko langsung melucuti pakaiannya. Jelas hal itu membuat si botak kaget. Si Asano maksudnya ya. Tapi bang, gue juga beneran kaget bang. Kekuatannya besar sekali bang. Besar banget bang. Alah, kekuatan lu. Dan yang lebih dikagetkan lagi, ternyata Yuriko berganti pakaian dinas, yaitu menjadi pahlawan tackle. Kemudian Yuriko penasaran apakah Asano masih bisa menyukainya setelah melihat penampilan Yuriko yang sebenarnya. Namun sebelum sempat Asano menjawab, Yuriko meminta Asano menjaga tasnya. Setelah itu Yuriko langsung nyerenteng, tapi yang dipukul malah Tojima. Hal itu membuat Tojima dan para stalker terkejut. Bahkan saya pun terkejut, apalagi tetangga. Nah, lalu setelah mengenalkan diri sebagai tackle yang akan menghentikan para stalker justru meremehkan Yuriko dan memberi saran padanya. Daripada menjadi pahlawan, Yuriko itu lebih cocok menjadi sapi perahnya saja. Namun apa yang terjadi? Ya, dengan bantingan Muay Thai, para stalker langsung terkapar. Hal itu membuat seluruh orang terkejut. Bahkan Asano hanya bisa melohok saking terkejutnya. Setelah itu Yuriko langsung pergi meninggalkan kerumunan. Di sana Asano sempat heran dengan penampilan Yuriko. Namun Asano jadi tambah cinta karena lekuk tubuh Yuriko itu jadi lebih garang. Bang, perasaan di animenya nggak ngomong gitu bang. Gak apa-apa tuh, yang penting sama ikuti apa kata hati saja. Ya lanjut. Sementara itu, Nakao yang baru siuman tiba-tiba saja menyatakan bahwa urusan antara para stalker dan Tojima si Kamen Rider masih belum selesai. Jelas Tojima tidak mengerti karena seharusnya para stalker menaruh dendam pada tackle. Karena di sana Tojima juga merupakan korban yang tiba-tiba dihantam oleh tackle. Namun Nakao tidak peduli sama sekali, lalu menegaskan bahwa dia lebih suka stalker. Setelah itu Tojima penasaran siapakah pahlawan tackle itu. Tojima berasumsi bahwa seseorang yang menjadi tackle pastinya sama seperti dirinya yang sangat menyukai Kamen Rider sedari kecil. Bahkan Tojima berpikir bahwa Yuriko lebih wibu dari dirinya. Mungkin bisa dikatakan Yuriko itu berada di tingkat dewa sebagai wibu keterlaluan. Waktu pun terus berlalu. Ketika di sekolah, Yuriko begitu senang melihat berita tentang pahlawan ciwi tackle muncul di internet. Nah, di sisi lain para stalker yang sedang berkumpul sedikit penasaran dengan barang-barang yang digenggam Nakao. Nakao menjelaskan bahwa dia telah membeli topeng yang membuat dirinya mirip stalker sesungguhnya dengan harga diskon. Bahkan saat menggunakan topeng tersebut, Nakao merasa bahwa levelnya itu telah naik tingkat dari stalker biasa menjadi stalker monster Yakuza. Tapi bang, menurut gue bang, si Nakao itu jadi mirip goblin bang. Iya juga ya, mirip goblin. Nah, di sana para kroco hanya bisa diam karena sudah tidak mengerti dengan jalan pikiran si Nakao. Lantas Nakao memerintahkan para kroconya untuk kembali bekerja malam ini. Dengan kata lain, mereka akan kembali merampok. Sementara itu, di suatu toko tampaklah seorang vlogger sedang melakukan live berbelanja. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan para stalker. Sontak si vlogger itu langsung merubah judul live-nya menjadi perampokan stalker. Namun tiba-tiba stalker gemrot mengejutkannya. Jelas saja si vlogger, kita sebut saja Agus Buek, begitu soak takut digadabah. Tapi dia juga senang karena viewernya saat ini jadi meledak. Bahkan disiarkan di berita nasional. Tojima dan Yuriko yang menonton langsung mengetahui lokasi mereka dan langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Dan kebetulan mereka berpapasan. Mungkin mereka jodoh ya. Gak bisa bang, Yuriko jodohku bang. Soalnya gue juga wibu akut bang. Kalau berisik lu, jangan ganggu dulu. Ya lanjut.
Nah, kemudian ketika Nakao hendak menjarah isi kasir, tiba-tiba ada seseorang menghentikannya. Jelas Nakao dan para keroconya begitu kesal karena si orang itu sosokan menjadi pahlawan. Lalu tiba-tiba 迷惑だと言っている。どこの正義の味方だ？ ya, ternyata si orang itu adalah orang yang mengidolakan Soccer. Bahkan kostum milik si pria kekar itu sangat mirip dengan Soccer yang asli. Aduh, padahal lagi seru-serunya ya, malah berakhir di situ, harus nunggu lagi minggu depan deh. Tapi ya entah kenapa ya, gue nonton anime ini jadi malu sendiri, bro. Gue ingat loh waktu kecil gitu ya, sering memperagain si Chidori sama Rasengan Naruto gitu ya. Asli gue jadi ketawa-ketawa sendiri nonton anime ini. Tapi untungnya ya, gue itu nggak kayak Tojima yang wibunya itu keterlaluan. Halah bohong lu bang. Ih, serius, kalau gue kayak Tojima mah tuh mungkin hingga sekarang gue nggak akan nikah, bahkan nggak akan kerja, bro. Tapi serius ya, bro ya, gue mau nanya, maaf ya ini mah ya, apakah benar di dunia nyata ada yang seperti Tojima? Tapi nggak mungkin juga ya. Ini mah cuma film saja ya. Tapi gimana ya? Pastinya yang bikin anime ini terinspirasi gitu ya. Ya begitu we lah.